Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ipang Andika, NPM 1915012012-039. Di sini saya akan menjelaskan daripada tugas saya perancangan arsitektur 6 tentang hotel dan convention center. Kemudian yang pertama yaitu pengertian hotel. Di mana hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian. Kemudian pengertian hotel ini sendiri adalah suatu jenis atau akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagi yang dikelola secara komersial. Itu menurut Dirjen Pariwisata, dan dapat disimpulkan daripada pengertian tadi, yaitu hotel adalah suatu akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, makan, dan minum dan bersifat umum serta fasilitas lainnya yang memenuhi syarat kenyamanan dan dikelola secara komersil. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis hotel berdasarkan letak, fungsi, dan susunan organisasinya dan aktivitas penghuni hotel sesuai dengan SK Menteri Perhubungan RI nomor 241/470 tanggal 15 Agustus tahun 1970. Yang pertama yaitu ada City Hotel atau Transit Hotel, di mana City Hotel ini merupakan hotel yang berada di kawasan pusat perkotaan dan umumnya lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. Dan kemudian terdapat Residential Hotel, yaitu hotel yang disediakan bagi para pengunjung yang menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian Resort Hotel sendiri yaitu hotel-hotel yang sering terdapat di pinggir pantai seperti itu. Dan untuk bisnis hotel yaitu hotel yang bertujuan untuk melayani tamu yang memiliki kepentingan bisnis. Kemudian terdapat Tourist Hotel, hotel yang bertujuan melayani para tamu yang akan mengunjungi objek-objek wisata. Dan terakhir yaitu Research Hotel, yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan bagi tamu yang bertujuan melakukan riset. Dan kemudian ada klasifikasi hotel yang berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata nomor 14U II tahun 1998, di mana tentang usaha dan pengelolaan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang. Satu, terdapat minimal 15 kamar yang dilengkapi kamar mandi, ukuran kamar single bed minimal 18 meter persegi, ukuran kamar double bed minimal 20 meter persegi, dan ruang publik luas 3 meter persegi kali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari lobi, ruang makan lebih dari 30 meter persegi, dan bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga. Kemudian ada bintang 2 minimal 20 kamar termasuk minimal 1 suite room 44 meter persegi, ukuran kamar single bed minimal 18 meter persegi, ukuran kamar double bed minimal 20 meter persegi, dan ruang publik luas 3 meter persegi kali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari lobi, ruang makan lebih dari 75 meter persegi, dan bar, pelayanan akomodasi, penitipan barang berharga, penyebaran informasi, postal service, dan antar jemput. Kemudian ada bintang 3 yaitu klasifikasinya diantaranya minimal 30 kamar termasuk minimal 2 suite room, ukuran 48 meter persegi, kemudian ukuran kamar single bed minimal 22 meter persegi, ukuran kamar double bed minimal 25 meter persegi, dan ruang publik luas 3 meter persegi kali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari lobi, ruang makan di atas lebih dari 75 meter persegi, dan bar, pelayanan akomodasi seperti penitipan barang berharga, bukan informasi, postal service, dan apapun. Dan yang terakhir yaitu bintang 4 yang merupakan salah satu yang harus diterapkan pada perancangan hotel dan convention center ini. Dan klasifikasinya diantara minimal 50 kamar termasuk minimal 3 suite room yang berukuran 48 meter persegi, terus ukuran kamar single bed minimal 24 meter persegi, ukuran kamar double bed minimal 24 meter persegi, ruang publik luas 3 meter persegi dikali jumlah kamar tidur minimal terdiri dari lobi, ruang makan di atas atau lebih dari 75 meter persegi, dan bar, pelayanan akomodasi, penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput, serta fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan. Kemudian yaitu convention center.
Pengertian convention center sendiri yaitu merupakan tempat kegiatan maupun pertemuan guna membahas permasalahan dan bertukar informasi berkaitan hal yang baru yang menarik untuk dibahas antar kelompok baik dari kepegawaian, negarawan, cendekiawan, usahawan, dan itu menurut keputusan 06 U4/1992 yang diambil dari keputusan Direktur Jenderal Pariwisata pada pasal 1 membahas tentang kegiatan dan jasa konferensi, pameran, dan perjalanan intensif. Pengertian center adalah core atau inti dari sebuah konstruksi di buku yang berjudul Dictionary of Architecture and Construction tahun 1975 karya Harris. Dan dari pembahasan di atas, convention center dapat disimpulkan suatu ruangan wadah bagi sekelompok orang untuk membahas hal-hal berkaitan bidang tertentu dan saling bertukar informasi dan edukasi melalui berbagai kegiatan antara lain pertemuan, pameran, dan pertunjukan. Di sini terdapat studi preseden di mana yang pertama yaitu ada Hotel Indigo Seminyak Bali yang berlokasi di Seminyak, Bali, Indonesia, dan arsiteknya sendiri adalah Arsitek 49 dan dibangun tahun 2017. Proyek ini melakukan renovasi dan perluasan sebuah hotel yang terletak di kawasan Seminyak di Bali seperti itu. Kemudian yang kedua ada Hotel Katamama Bali yang berlokasi di Kuta Utara, Bali, Indonesia, dan arsiteknya adalah Andra Matin dan dibangun tahun 2015. Hotel Katamama ini merupakan hotel milik PTT Family Group di belakang kota atau Head Beach Club yang terkenal di dunia. Seperti itu. Dan ini lokasinya tepat di samping kota atau Head Beach Club tersebut. Dan kemudian yang terakhir yaitu next. Kemudian terdapat kebutuhan ruang di mana kebutuhan ruang di sini yang pertama terdapat ruang pertemuan atau ruang konferensi tersebut, dan diantaranya kemudian ada ruang eksibisi, terus ruang penunjang yang meliputi main lobby hingga ruang gym atau hal yang sering terdapat di sebuah hotel seperti itu, antara lain seperti restoran dan segala macamnya. Dan disimpulkan bahwasanya seluruh kelompok ruang tersebut berjumlah yaitu 35.234 meter persegi luasnya untuk luas tersendiri. Dan kemudian ada analisa site. Analisa site yang pertama yaitu lokasi site. Lokasi site ini berada di Bandar Lampung dan kemudian tepatnya di Bank BNI Universitas Lampung atau di kawasan area Universitas Lampung seperti itu, dengan luas set yaitu 14,7 hektar. Kemudian KDB-nya 60% kali 14,7 hektar, terdapat 8.818 meter persegi, dan kemudian KLB-nya terdapat 35.200 sekian meter persegi, dan KDH-nya 2.000 sekian meter persegi. Untuk parkirnya sendiri dapat 8.000 sekian meter persegi, dan GSB-nya yaitu 10 meter di bagian jalan depan dan 5 meter di bagian jalan samping, dan jumlah lantainya itu berjumlah 10 sampai 15 lantai. Kemudian ada analisa site makro yang dimana site ini tuh terdapat suatu hal yang keuntungannya gitu, dikarenakan dekat dengan daerah-daerah atau tempat-tempat yang bisa menunjang daripada tempat atau hotel dan convention center ini sendiri ke depannya, yaitu terdapat Museum Lampung, Cipelas Lampung, Terminal Rajawasa, Rektorat Universitas Lampung, ya, karena merupakan di area Universitas Lampung sendiri ya. Jadi terus kemudian GSB Universitas Lampung, Kolam Renang Villa, Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, dan institut di Dharma Jaya. Kemudian yang terakhir ada Stasiun Labuan Ratu. Dan kemudian akses menuju site itu yang pertama dari Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Brojonegoro yang merupakan akses dari Jalan Zainal Arif ZA Pagar Alam yang berwarna biru. Sedangkan untuk menuju site itu
Dari arah barat daya melalui Jalan Kecing diakses melalui Jalan Profesor Dr. Insinyur Sumantri Brojonegoro. Dan kemudian terdapat lingkungan sekitar di mana lingkungan dari site itu terdapat Masjid Al-Wasi'i, terus RTH atau Forestry Unila, area retail, serta kelompok perumahan dosen Unila. Site ini berada di lingkungan kampus Unila merupakan salah satu tujuan direncanakannya hotel dan convenience center yang diperuntukkan dalam kebutuhan kampus Unila dan dalam mewajibkan fasilitas kampus. Kemudian ada topografi, di mana topografi di site tersebut lebih kepada datar, namun ada beberapa bagian di mana kontur tersebut itu hanya mencekung ke bawah itu atau melandai ke bawah itu di sekitar 1 meter, tapi itu tidak terlalu jadi masalah dikarenakan relatif datar tersebut untuk topografinya. Kemudian vegetasi di set tersebut itu lebih kepada sedikit ya, dikarenakan set tersebut itu terdapat Bank BNI, Wisma dari Unila, dan perumahan dosen Unila tersebut, jadi tergolong sedikit vegetasinya. Namun untuk di luar site-nya banyak karena terdapat forestry di bagian depan site-nya, dan di bagian kirinya juga ada. Kemudian sirkulasi itu dimulai dari depan ya, kemudian ke belakang, bisa ke belakang untuk keluarnya. Terus kalau misalkan untuk masuk ke basement itu di bagian depan juga, kemudian keluarnya di bagian belakang. Untuk akses dari sirkulasi manusia itu sendiri lebih ke dari depan juga, tapi beda dengan akses masuk kendaraan. Kemudian untuk view-nya terdapat yang pastinya yang untuk view pertama itu yang depan adalah forestry tadi, kemudian yang kedua adalah Unila sendiri ya, dan yang ketiga itu dari perumahan itu hingga ke arah jalan pagar alam, terus kemudian bagian 4 juga. Jadi untuk yang paling menarik itu di view nomor 1 dan 4 dan 3. Dan kemudian untuk lintasan mataharinya dikarenakan iklim tropis, jadi dia ada suatu lintasan matahari di mana musim kemarau, equinox, dan musim hujan, dan itu sudah pasti terjadi di setiap tahunnya. Jadi dikarenakan setnya itu mengarah ke barat daya, jadi untuk akses untuk cahaya masuk itu lumayan banyak, jadi fasadnya harus diperhitungkan kembali agar cahaya yang masuk tidak terlalu memberi ruang panas pada ruangannya gitu. Dan untuk yang terakhir yaitu zonasi, di mana zonasi di sini area parkir outdoor yang pertama itu di bagian depan untuk guest, di bagian belakang itu untuk karyawan, dan di sini di bagian yang warna hijau area publik serta untuk parkir yang motor, dan untuk yang warna oranye bagian untuk convention, dan hotelnya itu di biru, kuning, dan coklat ini di lantai ketiga seperti itu. Bahan massa di sini yang bentuk awalnya dari bangunan bentuk box yang dipul dari arah terbangun atau dari KLB-nya. Kemudian di bagian kiri dan pojok kanan belakang dipus ke bawah untuk merespon area ruang terbuka serta parkir pada site. Dan kemudian sisi bangunannya bagian depan di substraksi atau pengurahan bentuk untuk digunakan sebagai entrance ya, dan area penerima serta pintu masuk ke basement. Dan bangunan di belakang dipus ke atas guna kebutuhan area pilihan hotel. Pada bentuk bangunan belakang untuk kegunaan hotel dipus ke bawah guna mengurangi kesan solid pada bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu render daripada tugas Hotel Convention Center.
Yang pertama yaitu bird eye view, yang kita lihat akses masuk dari sini, kemudian ke belakang untuk karyawan, dan untuk pengunjung masuk ke sini untuk ke basement. Dan untuk drop zone-nya di sini, kemudian keluar ke sini. Dan ini adalah untuk parkir daripada bus. Dan yang bagian kanan ini yaitu untuk parkir motor seperti itu. Dan ini adalah bagian depan. Kita lihat convention center University of London. Di sini adalah untuk akses masuk atau servisasi daripada pejalan kaki. Lihat seperti ini. Kemudian ini adalah drop daripada Campbell Syndrome. Kemudian di sini adalah gambar kerja daripada tugas perancangan arsitektur Hotel Convention Center. Yang pertama yaitu ada site plan. Di sini kita lihat site plan untuk sirkulasinya. Yang pertama yaitu masuk ke site. Di sini untuk karyawan itu lewat ke belakang, dan di sini untuk parkir karyawan. Dan kemudian masuk ke basement, di mana masuk ke basement ini adalah untuk pengunjung. Dan di sini merupakan drop zone-nya, dan kemudian masuk ke bagian lobby. Dan untuk keluar dari kendaraan itu di bagian sebelah kiri, depan yang bagian kiri itu. Dan kemudian untuk parkir busnya ada di bagian depan side, dan kemudian untuk parkir motor ada di bagian kiri side, dimana masuknya dari sini, dan untuk keluarnya ke sini lewat sini, tapi di beda jalur seperti itu. Kemudian untuk keluar dari basement itu nanti dijelaskan di bagian basement, tapi keluarnya tetap garis lurus dengan bagian masuk basement. Nah, kemudian untuk keluar daripada karyawan dan pengunjung itu melalui belakang, set di bagian belakang seperti itu. Dan kemudian di bagian dana lantai 1 kita lihat untuk kemudian masuk pengunjung, kemudian ke resepsionis di bagian lobby untuk reservasi hotel maupun untuk kepentingan convention. Dan di sini untuk di lantai 1 sendiri ada beberapa ruangan, di antaranya di atas ini ada America Center, ruang ibu dan anak, musola, back office, serta bidang penyimpanan, dikarenakan loading docknya terdapat di bagian sini, jadi agar mudah diakses seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini ada main resto untuk hotel dan convention seperti itu. Dan ada fax dan fotokopi, toko souvenir, bir perjalanan, money changer, ATM center, serta bank BNI. Dikarenakan di dalam site tersebut ada bank BNI, jadi harus kita berikan ruang kembali untuk bank tersebut di dalam perencanaan ini. Dan kemudian di bagian yang sini yaitu terdapat shaft atau core bangunan dari bangunan hotelnya nanti, towernya seperti itu. Dan terdapat ruang PBX, AHU, gym center. Dan kemudian kita ke lantai 2. Di sini lantai 2 untuk di bangunan bagian depan itu hanya pada lantai 2 nya. Dan lantai 2 itu kegunaannya untuk yang bagian ini, masa bangunan yang ini adalah untuk convention center di bagian yang atas, dan di bagian bawah itu untuk eksibisi. Dan kemudian untuk lantai 2 yang masa bangunan ini adalah untuk kolam renang indoor serta untuk ruang pengelola.
area ruang pengelola seperti itu untuk lantai 2 ya. Lantai 3 hingga lantai 9 yaitu untuk untuk hotel tipikal standar, di mana hotel tipikal standar ini 56 kamar ya untuk standar, tipe standarnya. Kemudian untuk tipe deluxe-nya itu pokoknya untuk tipe standar itu berjumlah 180 kamar dan tipe deluxe itu berjumlah 80 kamar serta 60 kamar maksudnya. Dan kemudian untuk suite room-nya berjumlah 10 kamar. Dan untuk di tipikal hotel deluxe ini, di setiap lantainya itu terdapat 32 ya, 32 setiap lantainya dan berjumlah 2 lantai. Dan untuk yang terakhir yaitu tipikal suite room-nya hanya 10 kamar dan hanya satu lantai di lantai 12 seperti itu. Dan kemudian di sini denah basement lantai 1, di mana tadi untuk masuk ke basement pada side plan itu terlihat di jalur depan ya. Kemudian kita masuk, apabila mau parkir ya mengikuti jalur ini. Kalau mau parkir di sini kita harus ke sini dulu. Kemudian berputar, kemudian kembali lagi ke sini agar tidak terjadi crash atau dimana saling tumbur gitu, saling tabrak. Jadi kita harus situasinya harus kita beri petunjuk sih seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke lantai 2 kita bisa lewat sini. Dari masuk kemudian belok kanan terus putar untuk ke lantai 2. Kalau untuk keluar yaitu dari masuk tersebut kemudian ke kiri dan mengikuti jalur ini kemudian keluar dari basement tersebut. Dan apabila yang bagian sini terdapat juga untuk turun ke lantai 2 ya. Dari turun tersebut kemudian ke kanan dan parkir, kemudian balik lagi untuk ke lantai 2. Siklusnya seperti ini ya, bukan seperti ini, nggak bisa, harus kayak gini dulu seperti itu. Untuk lantai 2 nya tadi kan keluar dari lantai 1, turun kemudian ke kanan untuk parkir di sini, ke kiri untuk parkir di sini, dan kemudian ke sini. Kalau untuk balik lagi ke lantai 1 kita harus melalui jalan ini. Nah, seperti itu. Ini parkir. Apabila dari sini dia mau keluar lagi, dia harus muter kembali lagi dan balik lagi ke sini. Seperti itu. Di sini ada hotel standar, di mana ruangannya terdapat ya rumah standar room seperti itu, dan pintu masuk kamar mandi WC-nya di dalam dengan shower serta kloset duduk serta wastafel seperti itu. Kemudian terdapat balkon. Kemudian untuk hotel tipe deluxe-nya, deluxe room untuk dua orang seperti itu. Kamar mandi WC-nya terdapat bathtub serta shower serta kloset duduknya serta wastafel, dan kemudian balkon. Dan untuk furniturnya standar bintang 4 ya, seperti itu sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang terakhir yaitu hotel tipe suite room, di mana suite room ini adalah tipe yang paling tertinggi lah ya kan, seperti itu, dan berjumlah 10 kamar, di mana terdapat deluxe room yaitu ruangan untuk bedroom untuk 2 orang atau 1 orang itu bebas dikarenakan dia besar untuk ukurannya, dan kemudian terdapat living room serta kamar mandi yang lengkap hingga balkon. Dan di sini tampak depan
Dimana tampak depan ini saya sedikit mempresentasikan daripada bentuk siger ya di bagian kanan ini, dan aksen ornamen lampu seperti itu. Kemudian tampak belakang hanyalah pada hotel, dan untuk bagian ini adalah roster ya, yang bagian hitam ini, karena untuk sirkulasi udara pastinya kan. Bagian dekat core ya, dan kemudian pintu kanan serta pintu kiri. Dan kemudian ini adalah potongan papanya, dimana terlihat hanya bagian depan, dan bentuk atapnya seperti ini, menggunakan fondasi gorpal pastinya kan, bangunannya tinggi ya. Dan kemudian potongan bibirnya kita lihat ini bibirnya sebagai untuk ramnya, serta ini bagian lobby yang terpotong resepsionis. Ini ada bagian conventionnya, panggung, tribun, ini ya, nanti ada tempat duduknya seperti itu. Dan ini untuk dana hotel, untuk potongan bagian hotel. Dan sekian, dan yang terakhir yaitu saya akan menampilkan animasi tugas dari Hotel Convention Center ini. Dan berikut videonya. Ini di bagian area publik. Dan bagian tengah itu adalah roster ya. Nah ini yang di bagian area publik, dekat dengan main resto. Dan untuk fasadnya terlihat untuk ornamen lampunya serta atap yang berbentuk seperti siger nih di bagian kanan. Dan ini adalah untuk kamarnya, bagian suite room. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.